Halo semua, perkenalkan nama saya Theodora Oktaviani Situmeang, NIM D1B018179, kelas F Agribisnis. Mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dosen pengampu Insinyur Adlaida Malik MS dan Adrian Syaputra SPMSI. Kali ini saya akan membahas materi-materi yang terdapat di mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis yang seperti yang saya tampilkan ada materi 1 sampai materi 12. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama. Yang pertama kita masuk ke konsep ekonomi dan koperasi. Dalam bahasa Inggris, koperasi adalah cooperation atau sama dengan bekerja sama. Co artinya bersama dan operation bekerja. Koperasi bisa suatu perusahaan yang bertujuan bisnis. Adapun pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Adapun pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya kita masuk ke konsep koperasi barat. Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Yang kedua ada konsep koperasi sosialis. Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk menciptakan tujuan-tujuan sistem sosialis komunis. Yang ketiga, konsep koperasi di negara berkembang. Konsep koperasi negara berkembang yaitu adanya dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Campur tangan dapat dimaklumi karena apabila masyarakat dengan kemampuan sumber daya manusia dan modalnya yang terbatas dibiarkan dengan inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi, maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Sehingga perkembangan koperasi di negara berkembang seperti Indonesia, top-down approach pada awal pembangunannya dapat diterima sepanjang pola selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di negara tersebut. Selanjutnya kita masuk ke aliran koperasi. Perbedaan aliran dalam koperasi berkaitan erat dengan faktor ideologi dan pandangan hidup yang dianut oleh negara dan masyarakat yang bersangkutan. Secara garis besar, ideologi negara-negara di dunia ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah liberalisme atau kapitalisme, yang kedua sosialisme, yang ketiga tidak termasuk sosialisme atau kapitalisme. Aliran koperasi dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Perbedaan ideologi suatu bangsa akan mengakibatkan perbedaan sistem perekonomiannya dan tentunya aliran koperasi yang dianut pun akan berbeda. Sebaliknya, sistem perekonomian suatu bangsa juga akan menjiwai ideologi bangsanya dan aliran koperasinya pun akan menjiwai ideologi bangsa tersebut. Ada 3 aliran menurut Paul Herbert Kalselman, yaitu pertama aliran yardstick, yang kedua aliran sosialis, yang ketiga persemakmuran. Selanjutnya kita masuk ke sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi yang dijalankan harus sesuai dengan sila dari Pancasila, tidak kapitalis dan juga tidak sosialisme. Sistem ekonomi kita disebut juga ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang mengandalkan kekuatan rakyat. Berusaha untuk mengembangkan pola redistribusi kekayaan dengan bertumpu pada kehendak masyarakat. Menurut Mupiarto 1987, ekonomi Pancasila bersendikan keadilan sosial. Ekonomi Pancasila menekankan ajas kekeluargaan, solidaritas, molaritas, dan keadilan sosial.
Selanjutnya kita masuk ke sejarah koperasi dunia. Gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga tersebut sering disebut dengan koperasi pra-industri. Sejarah perkembangannya berawal dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770 yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang berdampak pada semakin besarnya pengangguran, hingga revolusi Prancis tahun 1789 yang awalnya ingin menumbangkan kekuasaan raja yang feodalistik ternyata memunculkan hegemoni baru oleh kaum kapitalis. Selanjutnya kita masuk ke sejarah koperasi di Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil pula. Di tahun 1908, Dr. Sutomo yang mempunyai peran penting terhadap koperasi mendirikan Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1915 muncullah peraturan tentang koperasi. Setelah itu di tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam untuk memperjuangkan kehidupan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. 2 tahun kemudian di tahun 1929 Partai Nasional Indonesia memperjuangkan penyebaran koperasi di Indonesia. Kemudian Jepang yang menjajah Indonesia pada tahun 1942 mendirikan koperasi yang bernama Kumiai. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, setelah Indonesia merdeka, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi ke-9 di Tasik. Pada hari di mana mereka mengadakan kongres tersebut, dicetuskannya Hari Koperasi Nasional di tanggal 12 Juli. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan koperasi di Indonesia. Periode 1960 sampai 1965, pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 140 tentang penyaluran bahan pokok melalui koperasi. Dengan peraturan ini maka mulai tumbuhlah koperasi-koperasi konsumsi. Yang kedua, periode 1966 sampai 1998. Perkembangan koperasi pada periode ini ditandai dengan 4 tonggak sejarah yang mengembalikan koperasi pada landasan aslinya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 serta dibangunnya Pusat Latihan Penataran Koperasi, Lembaga Jaminan Kredit Koperasi, Badan Usaha Unit Desa dan Koperasi Unit Desa, serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang ketiga, periode 1998 sampai sekarang. Perkembangan koperasi pada periode ini tidak banyak mengalami perubahan, tetapi hal yang signifikan terjadi dengan digantinya undang-undang tentang perkoperasian dari undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992 dengan Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu efisiensi koperasi dan kelembagaan agribisnis. Yang pertama, model maksimisasi keuntungan. Efisiensi dalam koperasi dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mencapai keuntungan maksimum dengan memperhatikan berbagai kendala dari keputusan rapat anggota berdasarkan pencapaian keuntungan maksimum. Adanya penjelasan fenomena koperasi dan terdapat unsur kendala yang berwujud prinsip-prinsip pelayanan kepada anggota dan antar organisasi dengan anggota serta aturan permainan usaha koperasi. Jenis dan efisiensi koperasi. Kunci utama efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Efisiensi dipandang dari sudut biaya, sedangkan efektivitas dipandang dari segi hasil yang dicapai oleh seseorang. Untuk mengukur efisiensi organisasi menggunakan beberapa rasio dan saran berupa neraca dan catatan yang dimiliki oleh koperasi. Hal itu yang memberikan suatu gambaran secara kuantitatif. Rasio-rasio tersebut diantaranya yaitu yang pertama tingkat perputaran modal usaha, yang kedua profit margin, yang ketiga rentabilitas ekonomis, yang keempat rentabilitas modal sendiri. Efisiensi koperasi yang terintegrasi. Struktur organisasi akan semakin lengkap apabila berkembang dan diarahkan pada integrasi vertikal, yaitu koperasi yang membentuk pemusatan dari primer menjadi sekunder atau dari sekunder menjadi tersier.
Tujuan utama berintegrasi vertikal adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan wilayah yang luas. Berikut manfaat dari integrasi vertikal. Yang pertama itu economy of scale. Yang kedua manfaat eksternal ekonomis. Yang ketiga manfaat non-ekonomi. Yang keempat reduksi biaya produksi. Yang kelima mengurangi resiko ketidakpastian. Selanjutnya kita masuk ke organisasi koperasi dalam sistem pasar. Koperasi merupakan organisasi yang dimiliki oleh para anggota sehingga yang memanfaatkan kekuatannya yang berkaitan dengan pertama adanya pembeli yang banyak, yang kedua kekuatan dalam penawaran produk, yang ketiga kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian, yang keempat pemanfaatan interlinkade market dan transaction cost sebagai akibat self control dan self management. Terus kita masuk ke kelemahan-kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu pertama ada prinsip keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Ini menjadi kelemahan permodalan dalam jangka yang panjang. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Yang keempat, ada prinsip bunga yang terbatas atas modal. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu koperasi dalam rantai tata niaga. Di dalam rantai tata niaga terdapat pedagang, produsen, konsumen. Ada alternatif pilihan dalam rantai tata niaga produsen dan konsumen. Yang pertama itu produsen mempunyai 3 alternatif pilihan, yaitu menjual ke konsumen langsung, terus yang kedua ada menjual langsung ke pedagang, yang ketiga menjual langsung ke koperasi. Terus alternatif pilihan untuk konsumen dalam rantai tata niaga yaitu membeli dari produsen secara langsung, mengontrak dari pedagang, atau membeli dari koperasi. Apabila produsen membutuhkan beberapa input, ada alternatif pilihannya, yaitu pertama menyediakan input olehnya sendiri, membeli input dari produsen input, mengontrak dan dengan pedagang input, berdagang dengan sebuah koperasi. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Menurut Porter 1998, integrasi vertikal merupakan kombinasi dari proses-proses produksi, distribusi, dan proses ekonomi lainnya yang secara teknologi berbeda dengan dalam batas-batas suatu perusahaan tunggal. Terus kita masuk ke manfaat integrasi vertikal. Yang pertama ada penghematan atau penekanan biaya dalam produksi. Yang kedua penekanan biaya dalam penjualan. Yang ketiga penekanan biaya dalam pembelikan. Yang keempat penekanan biaya transaksi untuk transaksi pasar. Yang kelima pengendalian bersama dan bidang-bidang lainnya. Menurut Imam Suwandi, ada 3 bentuk integrasi vertikal di Indonesia. Yang pertama yaitu bentuk federasi, yang kedua bentuk pemusatan, yang ketiga bentuk campuran. Selanjutnya yang keempat kita masuk ke sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Bila dilihat dari peranan anggota dalam koperasi yang begitu dominan, maka setiap harga yang akan ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga untuk anggota dengan harga untuk non-anggota. Hal ini yang membedakan kebijakan harga di koperasi dengan perusahaan lain. Segmen pasar dalam koperasi terbagi 2, yaitu anggota dan bukan anggota. Sedangkan perusahaan dan koperasi adalah masyarakat umum yang tidak punya kaitan kepemilikan dengan perusahaan tersebut. Bila anggota tersebut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tentang harga, maka koperasi tidak dapat menentukan harga pada saat keuntungan maksimum. Selanjutnya kita masuk ke materi partisipasi anggota pada koperasi. Pengertian partisipasi adalah mengikutsertakan pihak lain dalam mencapai tujuan. Dari segi dimensinya, partisipasi terdiri atas yang pertama itu partisipasi dapat dipaksakan dan dapat sukarela. Yang kedua, partisipasi dalam formal dan dapat pula informal. Yang ketiga, partisipasi bisa bersifat langsung atau tidak langsung. Yang keempat, partisipasi dapat berupa partisipasi kontributif atau partisipasi insentif. Arti penting partisipasi yang pertama itu dengan peningkatan partisipasi maka akan meningkatkan harga diri anggota dan rasa ikut memiliki.
Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab dan semangat kerja. Yang ketiga, sukses tidaknya, berkembang tidaknya, bermanfaat tidaknya, dan maju mundurnya koperasi akan sangat bergantung sekali pada peran partisipasi aktif dari para anggota. Selanjutnya kita masuk ke materi cara meningkatkan partisipasi. Dapat dilakukan melalui materi atau non-materi. Peningkatan partisipasi non-materi dapat dilakukan melalui yang pertama menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari perencanaan dan keputusan yang dikeluarkan. Yang kedua, meminta tanggapan dan saran tentang perencanaan dan keputusan yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, meminta informasi dari semua komponen dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada semua komponen. Yang kelima, meningkatkan pendelegasian wewenang. Selanjutnya kita masuk ke biaya partisipasi. Biaya partisipasi adalah biaya yang timbul sebagai dampak keikutsertaan anggota dalam pengelolaan koperasi. Koperasi yang efektif akan memperhitungkan besarnya biaya partisipasi dengan manfaat yang ditimbulkan oleh partisipasi itu. Partisipasi optimal terjadi bila selisih benefit dengan biaya adalah yang terbesar. Semakin besar ukuran koperasi, partisipasi akan semakin tidak efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke materi kemitraan dalam usaha agribisnis. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Tujuan kemitraan yaitu pertama, terjalinnya hubungan yang erat antara UMB dan UKM. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah, efisiensi, dan produktivitas. Yang ketiga, ada alih pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Yang keempat, memperkuat ekonomi. Di dalam kemitraan ada prinsip, yang pertama itu saling membutuhkan, yang kedua saling mendukung dan menguatkan, yang ketiga saling menguntungkan. Dan di dalam kemitraan juga ada dasar, yang pertama adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yang akan bermitra, yang kedua adanya persoalan intern dan ekstern usaha yang dihadapi dalam mengembangkan usaha, yang ketiga kegiatan yang dijalankan dalam memberikan manfaat yang nyata dan bersifat mutual benefit bagi pihak-pihak yang bermitra. Selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap dalam kemitraan. Yang pertama itu ada tahap memulai membangun hubungan dengan calon mitra. Yang kedua, mengerti kondisi bisnis pihak yang bermitra. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan menilai detail bisnis. Yang keempat, mengembangkan program. Yang kelima, memulai pelaksanaan. Yang keenam, memonitoring dan mengevaluasi perkembangan. Selanjutnya kita masuk ke peranan pengusaha menengah besar dalam pola kemitraan. Yang pertama, memberikan bimbingan dan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha kecil, koperasi, kelompok tani. Yang kedua, menyusun rencana dengan pengusaha kecil untuk disepakati bersama. Yang ketiga, bertindak sebagai penyandang dana atau penjamin kredit bagi pengusaha kecil yang jadi mitranya. Yang keempat, memberikan bimbingan teknologi, pelayanan, penyediaan sarana produksi untuk keperluan usaha mitranya. Yang kelima, menjamin pembelian hasil produksi pengusaha mitranya sesuai kesepakatan bersama. Yang keenam, promosi hasil produksi untuk mendapat pasar yang baik bagi pengusaha kecil. Selanjutnya, peranan pengusaha kecil dalam kemitraan. Yang pertama, bersama-sama rencana usahanya dan melakukan kesepakatan. Yang kedua, menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, melaksanakan kerjasama antar sesama pengusaha kecil yang memiliki usaha sejenis dalam rangka mencapai skala usaha ekonomi untuk mendukung pasokan produksi kepada mitranya. Yang keempat, mengembangkan profesionalisme untuk meningkatkan keterampilan produksi manajemen dan lainnya. Ada beberapa tipe kemitraan. Yang pertama ada kemitraan vertikal dan kemitraan horizontal. Di dalam kemitraan terdapat pola, yaitu pertama ada pola peer. Pola peer yaitu kerjasama antar plasma atau usaha kecil dengan inti usaha besar dalam bidang penyediaan subproduk produksi dan pemasaran. Yang kedua ada pola pengelola.
merupakan inti penyedia satogi untuk plasma dan memasarkan hasilnya diproduksi oleh plasma tanpa melakukan sendiri usaha yang dilakukan usaha kecil. Yang ketiga, ada pola pengelola. Inti hanya membantu dalam pemasaran hasil produksi oleh plasma. Selanjutnya kita masuk ke materi alat kelengkapan organisasi koperasi. Alat kelengkapan koperasi terdiri atas 3 unsur, yaitu rapat anggota tahunan, pengurus koperasi, dan pengawas koperasi. Dan bila memungkinkan dapat mengangkat manajer koperasi yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Pengurus dan pengawas koperasi adalah anggota yang dipilih melalui RAT. Sedangkan manajer koperasi adalah tenaga profesional non-anggota. Di dalam rapat anggota terdapat kekuasaan dalam rapat anggota. Yang pertama, menetapkan anggaran dasar koperasi. Yang kedua, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang ketiga, menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurusan dan pengawasan. Yang keempat, menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang kelima, menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam, menetapkan pembagian SHU, menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Selanjutnya kita masuk ke tugas pengurus. Yang pertama yaitu mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, mengajukan rancangan kerja, anggaran pendapatan, dan belanja koperasi. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Keempat, mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima yaitu memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Selanjutnya, wewenang pengurus. Yang pertama itu mewakili koperasi ketika koperasi menghadapi masalah sehingga terlibat dalam urusan hukum pengadilan. Yang kedua, memutuskan kelayakan penerimaan penolakan seseorang calon anggota koperasi. Yang ketiga, melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pengurus. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke tugas pengawas. Tugas pengawas yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Adapun wewenang pengawas yaitu untuk melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada dalam koperasi, termaksud akuntansi koperasi, meminta keterangan kepada pengurus dan pihak lainnya dari melaporkan kepada rapat anggota. Selanjutnya kita masuk ke tugas manajer atau pengelola usaha. Yang pertama itu melaksanakan usaha koperasi, mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi kepada pengurus. Ya, selanjutnya memberikan pelayanan usaha kepada anggota, membuat studi kelayakan usaha koperasi, membuat laporan perkembangan usaha koperasi. Terus adapun wewenang dalam pengelolaan atau manajer yaitu mengangkat dan memberhentikan karyawan atas persetujuan pengurus. Yang selanjutnya meningkatkan prestasi kerja karyawan. Selanjutnya kita masuk ke materi organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Sebagai organisasi koperasi yang bergerak di bidang usaha, guna memuaskan kepentingan anggotanya, koperasi mempunyai 5 persyaratan yang harus dipenuhi koperasi. Yang pertama, adanya orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Yang kedua, adanya pengelola, pengurus, direksi. Yang ketiga, adanya harta kekayaan yang terpisah atau permodalan. Yang keempat, adanya kegiatan. Yang kelima, adanya aturan main berdasarkan prinsip koperasi. Robke dalam bukunya The Economic Theory of Cooperative mengidentifikasi ciri-ciri organisasi koperasi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama yang disebut sebagai kelompok koperasi. Yang kedua, terdapat anggota koperasi yang bergabung dalam
kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi sosial mereka sendiri yang disebut sebagai swadaya dari kelompok koperasi. Yang ketiga, anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama yang disebut sebagai perusahaan koperasi. Yang keempat, koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1922 tentang perkoperasian, bahwa perangkat organisasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Dalam tingkat partisipasi anggota ada beberapa faktor, yaitu besarnya nilai manfaat pelayanan koperasi baik secara ekonomis maupun non-ekonomis. Yang selanjutnya, karakter atau motivasi individu baik secara utilitari maupun normatif. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk partisipasi anggota menurut Hanel A. 1985. Yang pertama yaitu sebagai pemilik. Anggota berkewajiban untuk turut aktif dalam pengambilan keputusan, evaluasi, dan pengawasan. Yang kedua, sebagai pemilik, anggota berkewajiban menyetorkan simpanan untuk memodali koperasinya. Yang ketiga, sebagai pelanggan atau pengguna, anggota berhak dan sekaligus berkewajiban memanfaatkan pelayanan barang jasa koperasinya. Selanjutnya kita masuk ke materi koperasi dalam ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro membahas arus barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga, arus faktor produksi dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan, susunan arus tersebut dan terciptanya harga dari arus tersebut. Dengan demikian, teori ekonomi mikro mempelajari 3 kegiatan pokok manusia dalam masyarakat, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, kegiatan pertukaran. Dasar pembahasan teori mikro dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu teori pelaku konsumen, kedua teori pelaku produsen, dan ketiga teori pasar. Selanjutnya kita masuk ke skema hubungan sektor produsen dengan konsumen. Skema hubungan ini menjelaskan bagaimana mekanisme pasar bekerja. Sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan di pasar produk, dan sebaliknya imbalan sektor perusahaan menerima uang. Dalam arus ini, sektor rumah tangga berperan sebagai pembeli barang dan jasa, sedangkan perusahaan berperan sebagai penjualan. Sektor rumah tangga menawarkan faktor produksi yang dimilikinya, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian, kepada sektor produsen atau perusahaan. Pada koperasi dikenal 5 aturan penetapan harga, dan masing-masing koperasi dapat menggunakan salah satu dari kelima ini sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama para anggota. Yang pertama, memaksimumkan profit. Yang kedua, memaksimumkan output. Yang ketiga, meminimumkan biaya rata-rata. Yang keempat, keseimbangan kompetitif. Yang kelima, memaksimumkan dividen atau SHU per anggota. Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu, koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiaan kawan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota atau promosi of the member welfare. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota koperasi. Berdasarkan yang tadi kita jelaskan seperti di atas, topik koperasi dalam ekonomi mikro yang dapat diambil kesimpulan yaitu
Lingkupan pasar koperasi ada dua, yaitu pasar internal dan pasar eksternal. Yang kedua, dalam menentukan kebijakan harga, dalam koperasi dapat digunakan 5 penentu harga. Yang ketiga, pembagian SHU didasarkan pada kebijakan pada rapat anggota tahunan. Selanjutnya kita masuk koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna mempunyai struktur pasar ideal karena mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal. Ciri-cirinya yaitu pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual bersifat homogen. Yang ketiga, bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, mobilitas produksi sempurna. Yang kelima, informasi penjual atau pembeli lengkap. Strategi koperasi dalam persaingan sempurna. Yang pertama, koperasi kemampuannya sama dengan kompetisi sempurna. Koperasi tidak mempunyai pengaruh mengendalikan harga. Dalam kondisi demikian, volume penjualan akan menentukan hasil harga jual. Koperasi rendah akan menambah anggota, sebaliknya kalau harga jual sama, partisipasi anggota menjadi berkurang. Yang kedua, kemampuan koperasi lebih rendah atau biaya rata-rata grupenya akan berada di atas harga jual. Yang ketiga, kemampuan koperasi lebih tinggi, bisa memproduksi output dengan biaya lebih rendah. Selanjutnya, koperasi pada persaingan monopolistik. Koperasi pada pasar persaingan monopolistik mampu memberikan tambahan pendapatan bagi anggota dan dapat menaikkan kinerja koperasi. Meningkatkan kemakmuran anggotanya, dapat menetapkan harga produk dan kurva permintaannya elastis. Selanjutnya, perilaku pada menjual produknya berdiferensiasi dalam hal kualitas, harga, pengepakan iklan, lokasi, dan lainnya. Bila koperasi mengubah harga produknya, maka tidak ada perpindahan konsumen secara total ke penjualan lain. Oleh karena itu, kurva permintaan akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah dengan elastisitas yang kurang sempurna. Selanjutnya kita masuk ke materi koperasi dalam pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar baik secara independen atau sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Di dalam pasar oligopoli selalu ada rintangan masuk dalam pasarnya. Terus reaksi persaing terhadap keputusan harga dan output merupakan kunci utama dengan model oligopoli. Integrasi vertikal merupakan alternatif untuk meningkatkan efisiensi menghindari persaingan yang ketat antar penjual. Persaingan dalam oligopoli tergantung antara penjual. Terdapat dua strategi dasar terbuka untuk koperasi dalam pasar oligopoli, yaitu strategi harga dan strategi non-harga. Ada dua bentuk kegiatan untuk memperluas pasar. Yang pertama itu ada advertensi. Tujuannya memindahkan kurva permintaan ke kanan dan membuatnya kurang elastis. Hal ini memungkinkan perusahaan menjual jumlah yang lebih besar dengan harga yang sama atau sedikit lebih tinggi tanpa bahaya timbulnya perang harga. Yang kedua, membedakan mutu dan bentuk produk. Cara ini dipakai bersama-sama dengan advertensi guna membedakan produk dari penjualnya yang satu dengan lainnya. Tujuannya agar konsumen lebih suka pada produk yang dijual perusahaan tersebut daripada produk perusahaan lainnya, sehingga kurva permintaan akan berputar ke kanan dan membuat kurva permintaan kurang elastis. Adapun rintangan dalam memasuki pasar yaitu terdapat sanksi hukum dari pemerintah, yang kedua diferensiasi produk, yang ketiga keterbatasan modal, pengetahuan dan teknologi, yang keempat ukuran permintaan pasar yang terbatas, yang kelima politik harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke teori biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang melakukan pertukaran dalam dunia yang informasinya tidak sempurna. Banyak aktor yang berperilaku oportunistik dan rasionalitas, para pelakunya yang terbatas. Biaya transaksi terdiri atas yang pertama itu biaya mencari pemasok dari input, yang kedua biaya informasi
mengenai kualitas dan harga. Yang ketiga, biaya tawar-menawar. Yang keempat, biaya monitor kontrak dengan pemasok input. Yang kelima, biaya legal jika kontrak dilanggarkan. Dan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat investasi pada aset yang sangat khusus atau aset yang mempunyai kisaran penggunaan sangat banyak. Selanjutnya, jenis biaya transaksi. Yang pertama, biaya mencari informasi. Maksudnya, biaya yang ditimbulkan untuk memperoleh informasi mengenai barang yang diinginkan dari pasar. Misalnya, biaya untuk memperoleh harga termurah, kualitas terbaik, variasi jenis barang, dan lainnya. Yang kedua, biaya membuat kontrak atau negosiasi. Maksudnya yaitu biaya yang diperlukan untuk menerima suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain atas suatu transaksi, misalnya biaya notaris. Yang ketiga, biaya monitoring. Maksudnya biaya yang ditimbulkan karena adanya kegiatan untuk mengawasi pihak lain dalam melaksanakan kontrak. Misalnya biaya cek kualitas, cek kuantitas, cek harga, ketepatan waktu kirim, keamanan, dan lainnya. Yang keempat, biaya adaptasi atau selama pelaksanaan kesepakatan. Maksudnya yaitu biaya yang ditimbulkan karena dilakukannya penyesuaian pada saat suatu kesepakatan transaksi dilakukan, atau misalnya penyesuaian biaya produksi karena kenaikan sebagian besar harga bahan baku dan lainnya. Di dalam teori biaya transaksi terdapat ketidakpastian dan biaya transaksi. Secara sederhana, ciri-ciri penyerapan ketidakpastian koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, koperasi menginternalisasikan transaksi-transaksi pasar sehingga ketidakpastian yang berhubungan dengan transaksi tersebut dapat dikurangi. Yang kedua, sisa ketidakpastian yang dihasilkan transaksi koperasi dengan lingkungannya ditanggung oleh koperasi sendiri. Oleh karena itu, koperasi berfungsi sebagai shock breaker bersama. Yang ketiga, anggota individual tetap merupakan kesatuan ekonomi atau produsen dan konsumen yang bebas. Mereka memiliki tingkat kebebasan yang tinggi dalam hal pengaturan perusahaannya sendiri. Yang keempat, apabila kebutuhan anggota berubah dan kebutuhan itu berhubungan dengan bidang ketidakpastian yang dapat dikuasainya, maka ia bebas untuk meninggalkan koperasi. Adapun contoh kasus faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi nasabah di sektor finansial. Yang pertama yaitu struktur kepemilikan bank, yang kedua besarnya kredit yang diterima nasabah, yang ketiga suku bunga yang ditetapkan bank, yang keempat jarak rumah tinggal atau tempat kerja nasabah dengan bank, yang kelima frekuensi kontrak sebagai manifestasi dari reputasi, yang keenam lama kontrak, yang ketujuh tipe kolateral. Selanjutnya kita masuk ke materi laporan keuangan koperasi. Tujuan laporan keuangan koperasi untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya. Beberapa hal yang dapat diinformasikan oleh laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu prestasi keuangan koperasi selama satu periode. Yang kedua, transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber. Yang ketiga, daya ekonomis, kewajiban, dan kekayaan bersih dalam satu periode. Yang keempat, informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi. Laporan keuangan koperasi pun mempunyai karakteristik tersendiri sebagai berikut, yaitu pertama, laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggotanya di dalam rapat anggota tahunan. Yang kedua, laporan keuangan biasanya meliputi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif. Yang ketiga, laporan keuangan yang disampaikan pada rapat anggota tahunan harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi. Yang keempat, laporan rugi atau laba menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Yang kelima, sisa hasil usaha yang berasal dari transaksi anggota maupun non-anggota didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen pembagian SHU yang telah diatur
dalam AD atau ART koperasi. Yang keenam, laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Yang ketujuh, posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan sisa hasil usaha tercermin pada perhitungan hasil usaha. Yang ke-8, laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi dapat menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil usaha dan untuk anggota. Ke-9, alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil usaha kepada anggota dan bukan anggota. Yang ke-10, modal koperasi dibukukan tersendiri dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, serta penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lainnya. Yang ke-11, pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun dibukukan dikurangi dengan penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha. Yang ke-12, keanggotaan atau kepemilikan pada koperasi tidak dapat dipindahkan dengan dalih apapun. Sekian penjelasan materi-materi mata kuliah koperasi dan kelembagaan agribisnis. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan di komen. Terima kasih.